Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Fitri Aquasin Dahlianti. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Adakah yang sudah tahu apakah itu profil pelajar Pancasila? Ya, benar sekali. Jadi, yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yaitu sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu sikap profil pelajar Pancasila, yaitu sikap mandiri. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sikap mandiri? Sikap mandiri merupakan sikap seseorang yang bisa melakukan sesuatu secara sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun, bukan berarti seseorang yang mandiri bisa atau harus hidup seorang diri. Tetapi, yang dimaksud dengan penjelasan sikap mandiri tersebut, yaitu mereka tidak harus selalu meminta pertolongan orang lain dan membutuhkan instruksi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, sikap mandiri sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, terutama kepada siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Mengapa seperti itu? Karena ketika siswa telah duduk di bangku perguruan tinggi, maka mereka harus berperan aktif dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan, harus tahan banting terhadap banyaknya tugas dan berbagai macam praktek yang akan dikerjakan, serta mereka harus pandai mengatur waktu supaya bisa tetap berkarya dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, teman-teman, di dalam sikap mandiri terdapat dua elemen karakter. Yang pertama, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dengan elemen ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat merefleksikan kondisi dirinya sendiri dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal itu dapat dimulai dari memahami emosi dan mengontrol emosi dirinya sendiri, mengetahui kelebihan serta hal-hal yang menjadi keterbatasan dirinya. Dengan demikian, peserta didik Indonesia mampu mengenali kebutuhan pengembangan diri sendiri. Setelah memahami pengembangan diri, peserta didik Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu regulasi diri. Regulasi diri merupakan elemen kunci selanjutnya dari karakteristik mandiri. Dengan meregulasi diri, peserta didik Indonesia diharapkan mampu mengatur perasaannya, pikirannya, serta perilakunya dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, harapan dari adanya sifat mandiri, peserta didik Indonesia menjadi pelajar yang mandiri dan selalu berinisiatif untuk mempelajari hal-hal yang baru, siap menghadapi hal-hal baru, gigih dalam mencapai tujuan, dan bertanggung jawab atas proses serta hasil selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi sikap mandiri ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap yang bertanggung jawab. Dengan bersikap mandiri, hal pertama yang akan dirasakan siswa, yaitu mereka akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka akan percaya bahwa potensi dan kemampuan yang mereka miliki dan berani mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Karena keputusan tersebut, mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Siswa harus berani menanggung apapun konsekuensi yang terjadi di masa depan nanti, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru dan orang tua untuk mengembangkan kemandirian siswa sejak dini. Manfaat lain yang didapat dari sikap mandiri yaitu siswa memiliki mental yang kuat. Mereka tidak akan gentar ketika menghadapi masalah dan pantang menyerah walaupun harus mengalami kegagalan. Mental kuat inilah yang nanti dibutuhkan oleh setiap orang ketika dewasa kelak, terutama ketika mereka sedang mencari pekerjaan atau sedang berada di lingkungan kerja. Dan yang ketiga yaitu siswa dituntut untuk menjadi kreatif dan mampu berpikir kritis.
terutama ketika mereka sedang berada di dalam kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya permasalahan yang diberikan oleh guru, selepas menjelaskan materi pelajaran atau setelah melakukan diskusi, siswa harus mampu berpikir kreatif dan kritis untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusi dalam jangka waktu tertentu. Lantas, bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan kemandirian siswa dalam kegiatan belajar? Nah, hal yang bisa dilakukan yaitu menerapkan aturan atau tata tertib. Karena dalam hal ini siswa bisa bertindak dan bersikap sesuai peraturan dan berani menanggung risiko ketika melanggar aturan yang telah dibuat. Yang kedua, yaitu memberikan motivasi. Karena motivasi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan dan mengembangkan kemandirian siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Biasanya, dalam suatu kelas akan terdapat siswa yang aktif dan juga pasif ketika ruang diskusi sedang dibuka. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa pasif dalam mengutarakan pendapatnya yaitu karena adanya rasa takut salah dan berujung malu. Yang nomor 4, yaitu mengadakan kegiatan belajar di luar kelas. Karena kemandirian ini akan muncul ketika seseorang ditempatkan di dalam posisi atau kondisi yang tidak biasa. Misalnya, belajar di luar ruang kelas, seseorang akan jauh lebih mandiri ketika keluar dari zona nyaman mereka. Dan yang kelima, yaitu menerapkan metode belajar diskusi di kelas. Karena salah satu tujuan dari diterapkannya metode belajar diskusi yaitu untuk meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan menerapkan metode belajar diskusi, kemampuan siswa dalam bersikap mandiri pun akan meningkat. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu contoh sikap mandiri. Yang pertama, yaitu memiliki kesadaran untuk belajar sendiri tanpa harus disuruh. Dan yang nomor 2, yaitu mempersiapkan peralatan sekolah sendiri. Yang nomor 3, mengerjakan tugas atau PR sendiri tanpa menyontek meskipun itu sulit. Dan yang nomor 4, yaitu merapikan kamar tidur sendiri. Yang nomor 5, yaitu membereskan mainan sendiri ketika telah selesai bermain di rumah. Jadi teman-teman, sikap mandiri adalah kunci sukses masa depan. Itulah beberapa penjelasan mengenai sikap mandiri dan manfaat yang akan didapatkan siswa ketika mampu bersikap mandiri, serta penjelasan mengenai cara mengembangkan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Selain itu, dalam melatih kemandirian seseorang, kita harus melibatkan mereka dalam membuat keputusan besar karena perbuatan tersebut akan berdampak pada kedewasaan dan kemandirian mereka. Terima kasih karena telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.